Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أيها الإخوة إخوة الإيمان رحمة الله, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang terlimpah kepada kita, nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan yang wajib kita syukuri adalah nikmatul iman, menjadi orang-orang yang beriman. Begitu juga nikmatul Islam, menjadi orang-orang muslim. Karena ini merupakan garansi yang jelas bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Nikmat inilah yang dijanjikan Allah SWT untuk mendapatkan kemenangan, keamanan. Dan nikmat itu pula nanti ketika nanti berada di akhirat termasuk orang yang beruntung. Makanya Allah ketika mendapatkan nikmat ini, bersyukurlah Anda. Ayolah ikhwah ikhwatan Allah. Kita bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan langsung disebut Allah SWT bulan Al-Quran. Pernyataan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 Allah menyatakan: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan di mana Allah turunkan Al-Quran. Penyebutan Ramadan hanya terdapat dalam surat ini dan ayat ini. Dan Allah gandengkan langsung dengan Al-Quran. Artinya, ini Ramadan dan Al-Quran merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Dan harus kita nikmati Ramadan itu. Kita nikmati hidangan yang Allah hidangkan untuk kita Al-Quran. Dan sekaligus di bulan Ramadan. Maka dari itu hendaknya seorang muslim memberikan porsi perhatian yang lebih terhadap Al-Quran di bulan ini. Dengan keutamaan membaca Al-Quran, Allah langsung mengatakan kepada kita dalam surat Fatir yang dikatakan oleh para ulama, ayat ini merupakan ayat para ahli Quran. Dalam surah Fatir ayat 29 sampai 30 Allah menyatakan: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatsuluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah, itu Al-Quran.
Allah menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' maknanya istimrariyah, berkesinambungan, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Wa aqamus salah, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, rajin berinfak, baik secara sir ataupun terang-terangan. Kegiatan amalia ini mereka mengharapkan riyarjuna, mereka mengharapkan tijarah, perdagangan. Jadi kita ini ketika kita berdagang, hendaklah berdagang yang menjanjikan keuntungan selalu, tidak akan mengalami kerugian. Nah, di antara perdagangan yang Allah gelar di dunia ini untuk kita bagi orang mukmin adalah tilawah Al-Quran. Tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah mengalami kerugian sedikit pun. Liyuwaffiya ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Apa tujuannya Allah menggelar ini? Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Allah Maha Mensyukuri ketika hambanya bergelut, bergelima atau menikmati hidangan Allah itu Al-Quran. Mensyukuri itu. Makanya Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan bahwa membaca kitab Allah itu ada dua macam. Yang pertama, membaca hukumiyah, yaitu membenarkan berita-berita yang ada dan melaksanakan hukumnya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, membaca lafziyah, yakni membaca lafaznya. Telah datang nas yang cukup banyak sekali menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran itu. Baik membaca secara umum isi Al-Quran, surat-surat tertentu ataupun ayat tertentu. Nah, ilmuwah. Berikut ini kami akan sebutkan beberapa keutamaan yang agung sekali terhadap orang-orang yang menikmati hidangan Allah itu Al-Quran. Yang pertama, ketika kita menikmati Al-Quran, membaca Al-Quran itu merasa nikmat, seperti kita menikmati hidangan ketika berbuka puasa, gitu ya, menikmati pemandangan yang indah. Tetapi ada nikmat yang wajib kita syukuri. Ketika mendapatkan nikmat itu harus kita syukuri itu. Nah, itu nikmat membaca Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW? Para ulama mengumpulkan beberapa keutamaan itu dalam kitab-kitab mereka itu. Yang pertama, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Ini luar biasa. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah. Sebaik-baik orang, sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW, orang ta'allama Al-Quran, yang belajar Al-Quran, wa'allamah, dan orang yang mengajarkan. Jadi belajar dan mengajarkan itu merupakan amalia yang luar biasa. Makanya ketika ada orang yang sudah pintar baca Quran, dia hendaknya mengajarkan. Gitu. Hal ini dikarenakan Al-Quran adalah firman Allah Rabbul Alamin. Ya, Al-Quran merupakan ilmu yang paling utama dan paling mulia. Oleh itu orang yang pelajari dan mengajarkannya orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda sudah menikmati ini, pastikan Anda menjadi orang terbaik. Yang kedua, Al-Quran ini sebaik-baik ucapan. Allah SWT menyatakan dalam surah Az-Zumar ayat 23, Allah menyatakan Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. Itu Al-Quran. Ketika ada orang yang berbicara, berkata dengan Al-Quran, berarti dia sudah sebaik perkataan itu. Bahkan Rasulullah SAW telah menginformasikan kepada kita dalam sebuah hadisnya ketika Rasulullah SAW menyampaikan, berkhutbah, berceramah, ia menyampaikan
taklimnya kepada para sahabat ketika itu. Dia mengatakan apa? Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk arahan teladan adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ya, seburuk-buruk urusan adalah perkara perbuatan yang diada-adakan dalam urusan agama ini. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Ini hadis dari Muslim. Nah, Imam Syafi'i dan ulama lain berpendapat bahwa membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Allah, mari ribut di bulan ini dengan zikir yang paling utama. Itu Al-Quran. Gitu. Yang ketiga, apa yang akan diraih? Yang akan diraih lagi? Yang akan diraih adalah ketika kita bersama Al-Quran, membaca Al-Quran, mahir dengan Al-Quran, ini kita akan ditempatkan oleh SWT akan bersama dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Dalam hadis yang sahih, ya, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safratil kiramil bararah. Ya. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'tamu fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat utusan yang mulia lagi berbakti. Ya, lihat, kita ini akan ditempatkan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang mulia. Tidak ada bermaksiat malaikat itu. Taat, patuh, dan berada di tempat yang tinggi. Nah, bagaimana dengan orang yang terbata baca Quran? Tetap dia diberikan kemuliaan, diberikan pahala, 2 pahala. Tersendat dia baca, dia akan mendapatkan 2 pahala. Orang yang tersendat-sendat dalam membaca Quran mendapatkan 2 pahala. Itu hasil dari membaca Quran dan karena telah berusaha payah untuk itu, berjuang untuk itu. Makanya tidak ada merugi sedikit pun ketika orang bersama Al-Quran. Allah, Al-Quran akan berikan syafaat kepada pembacanya. Ini harapan kita. Ketika Anda membaca Al-Quran, yakini sepenuhnya dan seyakin-yakinnya Anda telah dipersiapkan untuk mendapatkan syafaat, pembelaan. Di akhirat tidak ada lagi yang bisa membela kecuali yang diizinkan Allah SWT. Di antara pembela itu adalah Al-Quran. Ketika Anda mati-matian membela Al-Quran di dunia ini, Anda baca, Anda memanfaatkan waktu-waktu Anda, nanti di akhirat sebaliknya, Anda akan dibela habis-habisan oleh Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Allah, betapa mulianya orang-orang yang bersama dengan Al-Quran. Dan apalagi utamanya, yaitu membaca 1 atau 2 ayat Al-Quran lebih baik daripada memperoleh 1 atau 2 ekor unta yang besar. Ini Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat ketika itu. Kata Rasulullah SAW, ayyukum yuhibbu ayyagduwa kulla yawmin ila budhan aw ila al-aqiqah fayatiya minhu binaqataini kawmawaini fi ghairi ithmin wala qat'i rahim. Faqulna ya Rasulullah nuhibbu dhalik. Qala afala yaqdu ahadukum ila al-masjid faya'lama aw yaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairul lahu min an-naqataini wa thalathun khairul lah min thalathin aw arba' khairul lah min arba' wa min a'da'ihinna min al-ibil. Jadi kata Rasulullah SAW itu pernah menawarkan para sahabat ketika itu, siapa di antara kalian yang suka berangkat pada pagi setiap hari ke Buton atau ke Akik dan pulangnya membawa 2 onta yang besar punuknya tanpa melakukan dosa dan memutuskan silaturahim, para sahabat menjawab, kami suka itu. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, tidak adakah salah seorang di antara kalian, kami pergi ke masjid, lalu dia belajar atau membaca ayat Al-Quran, yang sungguh itu lebih baik daripada memperoleh 2 ekor onta atau 3 onta atau yang sebagainya, terusnya. Artinya
orang yang baca Al-Quran mendapatkan kenikmatan yang besar. Ya, tidak ada tandingan di dunia ini. Allah. Begitu juga orang-orang yang baca Al-Quran, ya, Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Allah gandakan huruf itu dengan Allah nilai yang kebaikan itu. Dalam sebuah hadis diterangkan, "Man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang baca dari kitab Allah satu huruf, satu huruf, maka akan diberikan baginya dua pahala. Satu pahala, satu kebaikan. Dan kebaikan itu dilipat ganda menjadi 10 kebaikan. Sampai Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berbahagialah Anda mendapatkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Dan yang tak kalah penting adalah Al-Quran merupakan tali Allah, pegang erat-erat. Al-Quran kitab Allah yang di dalamnya terdapat berita generasi sebelum kalian, kata Ali bin Abi Thalib. Berita yang akan terjadi setelah kalian dan sebagai hukum di antara kalian. Al-Quran itulah keputusan yang serius, bukan main. Makanya barang siapa meninggalkannya dengan sombong pasti dibinasakan Allah. Barang siapa mencari petunjuk kepada selainnya pasti disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang kokoh, peringatan yang bijaksana dan jalan yang lurus. Dengan Al-Quran, hawa nafsu tidak akan menyerang dan lisan tidak akan pernah rancu lagi. Para ulama tidak akan merasa cukup dalam membaca dan pelajarinya. Al-Quran tidak akan usang karena banyak pengulangannya dan tidak akan habis keajaibannya. Terus digali oleh manusia, terus baik dari orang muslim atau orang kafir digali. Al-Quran terus berkembang. Ya. Dan Al-Quran di mana jin tidak berhenti mendengarkannya sehingga mereka mengatakan, sungguh kami mendengar Al-Quran yang penuh keajaiban, menunjukkan ke jalan yang lurus, maka kami beriman kepadanya. Makanya di sana Rasulullah ada jin yang masuk Islam lantaran apa? Mendengarkan kalam Allah, Al-Quran. Makanya barang siapa yang berkata dengannya pasti benar. Barang siapa beramal dengannya pasti diberi pahala. Ya. Dan barang siapa berhukum dengannya pasti adil orang itu, pasti. Ya, dan barang siapa mengajak kepadanya pasti ditunjuki ke jalan yang lurus, pasti. Ini sebuah kepastian yang jelas bersama Al-Quran Al-Karim. Ayo, mumpung Allah berikan kesempatan untuk kita memperbaiki. Bulan Ramadan hadir walaupun dalam kondisi yang seperti ini, Masya Allah, kita bersabarlah menghadapi ini. Ujian yang Allah berikan di bulan yang tahun ini, bulan Ramadan ini, baru kali ini kita mendapati bulan Ramadan yang luar biasa. Sampai masjid, ya, berjamaahnya terhidap. Kita bersabar, karena takdir yang Allah berikan ini ujian. Tetapi ini cuma secara fisik saja. Tapi nilai ibadah terus berkembang, tidak berhenti. Walaupun di rumah kita bersamakan tetap istiqomah beribadah. Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Allah, beribadah Rabbmu sampai datang pada kalian al-yaqin, al-maut. Kematian datang baru selesai ibadah. Selama masih hidup tetap beribadah. Khusus kita, ya, kalau orang beriman, hendaknya pastikan diri Anda untuk istiqamah, ya, bersama Al-Quran. Insya Allah kita akan mendapat kemuliaan. Baik Allah, itu saja yang bisa kita sampaikan pada siang atau sore hari ini. Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah muliakan kita bersama Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah akan kita masukkan kita ke surga tetap dengan apa? Dengan Al-Quran. Selamat menikmati Al-Quran. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.